A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam sharing seputar Islam bersama HRTI. Semoga kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan semoga kita menjadi penuntut ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat agama Islam itu memiliki 3 sub ajaran pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketiga sub ini sebenarnya berangkat dari sebuah hadis yang masyhur yang biasa dikenal dengan istilah hadis Jibril. Salah satu dari ketiga sub ajaran itu adalah ihsan. Nah, ihsan ini secara definitif dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai hadis yang teriwayat oleh Imam Muslim, yang mana ketika itu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Beritahu aku apa itu ihsan." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ihsan itu adalah jika kamu mengabdi jika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan andai kamu tidak dapat melihatnya maka dia pasti melihat Anda atau melihat kamu." Hadis riwayat Muslim. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan berasal dari fi'il sulasi mazid dengan formula ahsana, yang maknanya adalah berbuat baik, melakukan dengan baik, melampaui atau mengetahui dengan baik. Nah, jika mengikuti wazan fi'il sulasi mujarrad atau kata kerja dasar hasuna, maka arti literalnya adalah baik atau bagus. Di dalam Al-Quran, rumpun kata ini atau diksi ini dipergunakan sebanyak kurang lebih 166 kali, yang secara bergantian menggunakan diksi al-husna, hasanah, hasanat, ahsana, ahsin, dan banyak yang lainnya. Dalam kesempatan ini kita hendak mengurai penggunaan diksi hasan pada surah Al-Baqarah ayat 245, yang mana mungkin kita sudah hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Misbah, Ustadz Quraisy Shihab itu menjelaskan penafsiran ayat ini, berjuang di jalan Allah itu memerlukan harta, maka korbankan harta kalian, kata beliau. Siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Rezeki itu ada di tangan Allah. Dia bisa mempersempit dan memperluas rezeki seorang yang dia kehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan, lalu dibuat perhitungan atas pengorbanan kalian. Meski rezeki itu karunia Allah dan hanya Dia yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai pemberi pinjaman kepada Allah. Nah, hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegasan atas balasan yang berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat. Begitu uraian dari Ustadz Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah. Nah, penafsiran yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab ini menjelaskan bahwa makna lafal hasanan
yang dilekatkan kepada kordon ya di situ adalah bermakna kerelaan seseorang mengorbankan hartanya dengan jalan infak. Orang yang demikian ini ibarat orang yang meminjami Allah dan baginya kelak dijanjikan berupa kelipatan pahala yang banyak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, penafsiran ini tampaknya senada dengan penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ia menyampaikan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada para hambanya agar gemar berinfak di jalannya atau di jalan Allah. Berinfak fi sabilillah. Dia mengulang-ulang anjuran ini di dalam kitabnya yang maha mulia ini, di dalam Al-Qur'an. Dalam berbagai ayat yang lain, ya. Seperti di ayat yang di juz 3 di ayat 261 Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Kata Allah. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Masih menurut Ibnu Katsir, berdasarkan hadis yang melatar belakangi turunnya ayat yang 245 tadi, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa ketika ayat manzal ladzi yuqridullaha qardan hasana ini turun, terdapat seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah dari kalangan sahabat Ansor. Ketika itu beliau menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah menghendaki kita agar mengutanginya," kata Abu Dahdah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Benar, wahai Abu Dahdah." Abu Dahdah berkata, "Perlihatkan tangan Anda, wahai Rasulullah." Ibnu Mas'ud berkata, lalu tangan Rasulullah diraih. Abu Dahdah berkata, aku mengutangkan tembokku kepada Tuhanku. Yang melanjutkan, tembok itu terdiri atas 600 pohon kurma yang Abu Dahdah beserta keluarganya tinggal di dalamnya, maksudnya istrinya tinggal di dalam tersebut. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, lalu pulang Abu Dahdah menghampiri istrinya dan memanggilnya, "Wahai Ummu Dahdah." Sang istri menjawab, "Saya suamiku." Abu Dahdah berkata, "Keluarlah kamu. Aku telah mengambil janji mengutangkan semua ini kepada Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung." Hal ini termaktub dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, yang dikarang oleh Ibnu Katsir sendiri. Nah, tindakan Abu Dahdah ini merupakan bentuk pengalaman dari ayat yang berisi qardun hasanah yang tadi kita baca. Artinya, ayat itu berkisah tentang kerelaan sahabat dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana disinggung oleh kedua mufassir yang kita sebutkan tadi. Hadis riwayat tafsir ini juga disampaikan oleh mufassir yang lain, yaitu Al-Baghawi, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Syekh Jalaluddin Al-Mahali menyampaikan dalam tafsir Al-Jalalain secara umum pengertian yang sama. Ada penafsiran lain terkait dengan qardun hasanah berdasar hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab dalam rupa hadis marfu yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Umar berkata, "Huwa anfaqu fi sabilillah," yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penafsiran lain disebutkan yaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah atau penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita bacakan juga tadi di surah Al-Baqarah di ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti menanam sebuah biji yang darinya tumbuh 7 tandan. Nah, maka inilah keutamaan bahwasanya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan kebalasan yang berlipat ganda. Bahkan kata wasi'un itu adalah dalam bentuk pembalasan yang langsung di dunia gitu. Jadi kita di dunia langsung mendapatkan balasannya seperti itu, tidak hanya menunggu di akhirat. Maka penonton sekalian, marilah kita untuk jika ada kita mempunyai kelebihan dari segi harta, jangan lupa untuk menyisihkan harta kita untuk berinfak
anfaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah, karena Allah telah menjamin bahwasanya berinfak di jalan Allah itu telah Allah ganti dengan pinjaman yang sangat berlipat ganda. Ya, seperti yang dijelaskan dari surah Al-Baqarah 261, itu ibaratnya seperti permisalan yang sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tidak hanya itu, tangkai tersebut ya, pada setiap tangkai itu ada 100 biji seperti itu. Dan itulah Allah melipatkan gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.